Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa channel YouTube Kampusku TV yang dirahmati Allah. Di kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita sedikit belajar bersama terkait tentang Islam rahmatan lil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini selain untuk menyempurnakan akhlak, juga untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Sebagaimana yang tercantum di dalam ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini tidak lain untuk rahmat bagi seluruh alam. Rahmat ini bisa diartikan sebagai kebaikan, kemanfaatan, maupun kasih sayang. Sedangkan lil alamin itu cangkupannya sangat luas sekali. Tidak hanya rahmat atau kasih sayang untuk manusia saja, tapi lil alamin ini rahmat juga untuk seluruhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, bahkan umat nonis atau non-Islam pun berhak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama terkenal di Mesir, yaitu Syekh Mutawalli As-Sarafi dalam kitabnya Tafsir As-Sarafi, faman rahmatir rasul bi ghairil muslimin ayun sifal madlum minhum wa ayyarudda alaihi haqqahum. Maka salah satu bentuk rahmatnya Rasul kepada orang yang tidak Islam atau orang non-Islam, yaitu bersikap adil terhadap orang yang didolimi dan juga memberikan hak-hak yang mereka dapatkan. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya bersikap kasih sayang, memberikan manfaat maupun memberikan kebaikan juga harus kita berikan kepada orang yang non-Islam juga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendoakan orang yang mendoliminya dan juga orang yang terdolimi. Sebagaimana beliau pernah menyampaikan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di riwayat lain, beliau juga pernah berdoa kepada orang-orang non-Islam, Allahumma hdi Syakifan. Bahkan juga Rasulullah memerintahkan kita untuk membantu dan memberikan hak-haknya orang yang mendolimi. Beliau pernah menyarankan kepada kita, unsur akhaka doliman au madluman. Tolonglah orang yang didolimi dan yang mendolimi. Kalau menolong orang yang didolimi itu sebenarnya sudah wajar. Tapi agak lucu dan juga agak heran
ketika kita disuruh menolong orang yang mendolimi. Dalam artian menolong di sini, kita bisa menolong mereka yang mendolimi maupun terdolimi dengan cara mendoakannya, bisa juga menasihatinya, bisa juga mengingatkannya bahwasannya apa yang telah mereka lakukan itu suatu hal yang buruk dan membuat banyak orang itu sengsara. Pemirsa channel YouTube Kampusku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah dalam kitab Usfuriyah terkait dalam hal ini. Dulu Sayyidina Umar dalam kisahnya pernah mendapati seorang anak yang bermain dengan burung. Ya. Namanya anak kalau main dengan burung itu menggenggamnya sampai burung tersebut sulit untuk bergerak. Ketika melihat hal tersebut, Sayyidina Umar agak iba terhadap hewan tersebut. Maka Sayyidina Umar menawarkan transaksi kepada anak tersebut dengan cara mau membeli burung tersebut. Dari transaksi tersebut disetujuilah oleh si anak tersebut, sehingga burung yang awalnya dipegang, dibuat mainan anak-anak tersebut, diremas, bisa dibeli Sayyidina Umar dan dilepaskannya, sehingga burung tersebut bisa bebas dan terbang kemana-mana. Setelah wafatnya Sayyidina Umar, ada salah satu teman akrabnya, dalam suatu riwayat ada yang mengatakan teman akrabnya tersebut yaitu Sayyidina Ali, bermimpi menanyakan keadaan Sayyidina Umar setelah wafatnya. Sayyidina Umar ditanya oleh kerabatnya, teman terdekatnya tersebut, "Wahai Sayyidina Umar, wahai sahabat Umar, apa yang engkau dapatkan setelah wafatmu?" Sayyidina Umar menjawabnya, "Saya mendapatkan kenikmatan, saya mendapatkan rahmat Allah di alam kubur." Ditanyakan kembali kepada Sayyidina Umar dari sebab kenapa Sayyidina Umar mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kenikmatannya di alam kubur. Apakah dengan kebijaksanaannya, wahai Sayyidina Umar? Apakah dengan keadilanmu? Apakah dengan kekuatanmu? Sayyidina Umar menjawab, "Tidak. Saya mendapatkan rahmat, saya mendapatkan nikmat di alam kubur ini karena pernah menolong seekor burung yang pernah disiksa atau dibuat mainan oleh anak-anak." Kisahnya itu berawal dari Sayyidina Umar ketika ditanya di alam kubur oleh dua makhluk yang besar, yang menyeramkan. Ketika ditanya, ada suara yang mengkabarkan, "Jangan engkau berwadah seram, jangan engkau marah kepada Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar ini adalah orang yang pernah menyelamatkan burung yang telah disiksa atau dibuat mainan anak-anak, sehingga Sayyidina Umar mendapatkan rahmat, mendapatkan kenikmatan kubur." Hadirin pemirsa channel YouTube Kampusku TV yang dirahmati Allah, ada suatu kisah yang lain. Rasulullah pernah menyampaikan kisah seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara mengurung kucing dan tidak memberikan makanan. Dari sini perempuan tersebut masuk neraka dikarenakan perempuan tersebut enggak memberikan makanan, enggak memberikan kebebasan
sehingga kucing tersebut mati gara-gara kelaparan. Banyak kisah-kisah yang diriwayatkan hadis-hadis terkait tentang merahmati hewan. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwasannya kita sebagai umat Islam khususnya harus mampu bersifat belas kasih, bersifat kasih sayang, memberikan manfaat kepada seluruh orang, baik orang yang Islam sendiri maupun orang non-Islam. Apalagi sekarang masuk bulan Ramadan, yang mana bulan tersebut bulan yang banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaannya, bahkan pahala-pahala kebaikan itu dilipat gandakan. Mungkin kemarin ada yang sedikit viral terkait tentang banyak non-Islam yang war takjil ataupun berbulu takjil. Ada juga banyak orang non-Islam yang mengasih takjil. Dari sini kan bisa kita ambil hikmahnya, bulan Ramadan ini juga termasuk bulan yang rahmat, yang memberi kasih sayang tidak hanya bagi orang Islam, tapi juga bagi seluruh umat yang ada di dunia ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.